Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Ibu Junita Simorangkir, pembelajaran matematika kelas 9, transformasi bagian terakhir yaitu dilatasi, memperkecil atau memperbesar suatu bangun. Ibu harap masih semangat semua ya untuk belajar walaupun kita masih daring. Dilatasi itu kira-kira transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, bisa diperbesar atau diperkecil. Tetapi ingat, tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Perhatikan gambar ini ya. Ini segitiga, kesini pun tetap segitiga, ini pun tetap segitiga. Jadi ini sebuah titik, yaitu titik A 3,2 didilatasikan sebesar 2. Sebesar 2 maksudnya ini skalanya 2 ya, skala perbesarannya. Jadi ini melalui titik O yaitu 0,0. Jadi di sini A aksennya, bayangannya X-nya sudah bernilai 6, Y-nya bernilai 4. Dari mana dapat? Kan skalanya tadi 2, berarti 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Gitu ya. Ini yang melalui titik O 0,0. Nah, sekarang ini yang melalui titik P. Ini ya. Yang melalui titik P. Jadi ini A-nya X, Y, nanti bayangannya menjadi A aksen bernilai X aksen, Y aksen. Mencari atau menemukan Y aksen dengan X aksen ini ya, ini ada rumusnya ya, ini ada rumusnya. Jadi ini coba kamu perhatikan nanti, perubahan nilai X, perubahan nilai Y, inilah perubahan nilai X ya. Kalau ini kemari berarti perubahan nilai X nya ini. Kalau Y-nya ini ya. Ini coba diperhatikan nanti semua keterangan-keterangan ini ya. Ini contoh penggunaan rumus dilatasi ya. Yang pertama, ini tentukan bayangan titik A diketahui negatif 3,2 jika didilatasi oleh 0,2. Ini kalau ditulis 0,2 berarti melalui titik 0,0, skalanya 2 ya. Jadi pengerjaannya mencari X aksen ya, itu tinggal kalikan tadi kan, skala kalikan X berarti 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Y aksen skalanya 2, 2 dikali Y nya berapa? 2, ini kan berarti 4. Jadi bayangannya itu sekarang menjadi negatif 6,4. Nah, soal kedua ini ya, tentukan bayangan titik B 1, negatif 2 jika didilatasi oleh pusat 3,2, bukan melalui 0,0 lagi, skalanya 3 ini ya. Jadi rumus yang kita pakai ya, rumus yang kita pakai ini X sama dengan 1 ini ya, Y sama dengan negatif 2 ini. Pusatnya A, B. Siapa A? 3. Siapa B? 2 ya. Skalanya berapa? 3 ini. Maka rumus untuk menemukan X aksen itu adalah A tambah K kali X kurang A. A nya tadi berapa? 3 ya. K nya berapa? 3 ya. Ini kebetulan X nya dengan K nya sama, tapi ini A yang ini maksudnya 3 kali ya tambah K yang ini 3 nya kali X kurang A. X nya tadi berapa? 1 kurang 3 ya. Maka kita selesaikan yang dalam kurung dulu, selesaikan ya. 3 tambah 3 kali 1 kurang 3 negatif 2 ya. Maka 3 kali ini kalikan menjadi negatif 6. 3 tambah negatif 6 negatif 3. Inilah X aksen. Sekarang kita mencari Y aksen. Rumusnya B tambah K kali Y kurang B. Siapa B? Ini
2 ya. Siapakah? Berapakah? 3. Y berapa? Negatif 2. B berapa? Ya, ini. Dah, ini kurang. Maka 2 tambah ya. Ini dari sini ya. 2 tambah 3 kali negatif 2 kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena rumusnya memang Y kurang B. Ya. Kalau enggak sebenarnya B-nya kan bernilai 2 kan gitu kan? Tapi karena rumusnya Y kurang B, maka ini menjadi negatif 2. Nah, negatif 2 tambah 3 kali negatif 4. Dari mana dapat negatif 4? Negatif 2 kurang 2. Ya, negatif jadi negatif 4. Nah, sekarang 2 tambah, ini kalikan 3 kali negatif 4, negatif 12. Berarti 2 tambah negatif 12, negatif 10. Maka didapatlah bayangannya ya. Tadi X-nya awalnya bernilai ya, ini mana tadi X-nya? Ini awalnya B itu ya berada di posisi 1, negatif 2 ini. Nah, sekarang bayangannya ya, B aksennya ya, sekarang ini negatif 3, negatif 10 ini. Oke. Ini soal tambahannya, soal tambahan tentang dilatasi dengan titik pusat O 0,0. Ini tentukan hasil dilatasi titik negatif 2,3 dengan melalui titik O 0,0 skalanya 5. Ya, sama seperti tadi. Ini bentuk penulisannya saja yang berbeda ya. Inilah titiknya negatif 2,3 melalui 0,0 skalanya 5. Boleh ditulis dengan cara seperti ini. Tinggal kalikan ya. 5 kali negatif 2 ini skalanya, kalikan kemari. 5 kali negatif 2 koma, karena kita kan mencari berapa koma berapa ya di aksennya kan begitu. Lalu 5 kali 3, 5 kali negatif 2 negatif 10, 5 kali 3 15. Maka X aksen koma Y aksen itu negatif 10,15. Nah, sekarang ini titik 4,12 sama dengan yang tadi ya. Ini menjadi, ini hasilnya katanya. Ini menjadi hasilnya. Kita suruh menentukan skala. Maka rumusnya tuliskan seperti ini tadi, 4 negatif 12 0 K 2, negatif 6. Maka kalikan 4 K kali 4 atau 4 kali K sama ya. Ya, ini kali ini atau dari sini ya, 4 kali K harus sama dengan 2 ya. Ini maka ini 4 kali K sama dengan 2, maka tinggalkan K di sini aljabar ya. K sama dengan 2/4, 2/4 sederhanakan jadi setengah ya. Ini 2 negatif 12 kali K, ini negatif 12 kali K sama dengan negatif 6 ya. Maka K sama dengan negatif 6 bagi negatif 12 sama dengan setengah. Mudah ya. Soal tambahan dengan titik pusat P, A, B. Jadi ini diketahui A-nya negatif 1, B-nya 4, K-nya 3, X-nya 2, Y-nya negatif 5. Maka memakai rumus yang tadi ya, kita mau mencari A aksen. A aksen sama dengan K kali A kurang X tambah X sama dengan 3 dikali 1 kurang 2 tambah 2 menjadi negatif 7 ya. Cari B aksen, K dikali B kurang Y tambah Y sama dengan 3 kali 4 kurang 5 tambah 5 sama dengan 2. Jadi B aksennya kita temukan negatif 7,2. Jadi sama dengan soal yang di atas tadi ya. Baik, ini sifat-sifat dari dilatasi. Yang pertama, kalau K-nya lebih besar 1 ya. Kalau K-nya lebih besar 1 maka bangunnya akan diperbesar, letaknya searah. Ya, ini sifat yang pertama. Nanti kamu perhatikan ini ya, skalanya berapa rupanya ini. Ini
A, ini A aksen. Ya, hanya ini aja pun kita cek bisa sebenarnya. 1 di sini 2. Ya, 1 kali berapa supaya 2? 2. Di sini 2, di sini 4. 2 kali berapa supaya 4? 2 kali 2. Ah, berarti skalanya 2. Benar ya? 2 itu lebih besar dari 1. Maka bangunnya nanti seperti ini dia. Diperbesar, letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Pusatnya masih di 0,0 ini ya. Oke, sifat yang kedua, K-nya lebih kecil dari 1. Contohnya kita ambil negatif 2. Maka dia nanti ya bangunnya diperbesar. Ini awalnya bangunnya yang warna merah menjadi warna hijau ya. Bangunnya diperbesar, letaknya jadi berlawanan arah. Ini A, C-nya di sini, ini C aksen. Di sini B, di sini B aksen. Nah, itu dia. Sifat yang berikut, kalau K sama dengan 1, dia berimpit ya. Berimpit menempati posisi A sama posisinya dengan A aksen, B sama posisinya dengan B aksen dan seterusnya. Sifat yang berikut, kalau K lebih besar 0 lebih kecil dari 1, maka bangunnya terlihat diperkecil ya terhadap letaknya dan letaknya searah dengan pusat dilatasi bangun tersebut. Diperkecil ya, ini dia. Bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat ya. Jadinya awalnya tadi ini A, ini kebalikan yang tadi ya gambarnya. Ini yang hijau A, B, C, D. Maka hasilnya menjadi aksen yang merah, diperkecil ya. Oke. Yang berikut, kalau K-nya lebih besar negatif 1 lebih kecil 0, maka bangunnya diperkecil, letaknya berlawanan arah pusat dilatasi ini ya. Awalnya ini A, B, C, D yang hijau menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini ya, yang merah. Ya, ini skalanya negatif setengah ya, pas ya, negatif setengah masih memenuhi kemarin. Ini gambar rangkuman dari sifat-sifat dilatasi tadi ya. Oke, nanti boleh diperhatikan satu persatu. Ini gambar aslinya. Kalau K-nya sama dengan 2, hasilnya menjadi begini. Kalau K-nya, K maksudnya sini skala ya. Kalau skalanya 1, dia tetap di sini posisinya, berimpit tadi kan. Kalau skalanya setengah, jadi diperkecil, pusat dilatasi 0,0 ya. Kalau skalanya negatif setengah ya, jadi berlawanan. Kalau skalanya ini berapa ini? Ini ya, skalanya negatif 2 ya, berlawanan dia dengan ini tadi. Oke. Ini kesimpulannya nanti boleh kamu baca-baca kembali. Ini sesuai dengan gambar yang atas yang sudah ibu buat tadi ini semuanya. Oke, silakanlah disalin kembali nanti ke catatannya. Silakan dipelajari supaya lebih paham, lebih mengerti tentang dilatasi. Oke, salam sehat. Terima kasih.